Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran dan sunnahnya. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang mengenal kepada Allah lewat ayat-ayat Allah. Mengenal Allah dengan pendekatan Al-Quranul Karim, karena Allah sendiri yang menjelaskan tentang berbagai asma-Nya dengan af'al dibalik dari asma Allah itu dengan keagungan dan kebesarannya. Karena itu hari ini sampai pada asma Allah yang ke-30, Al-Adl, Allah yang maha adil. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Hakim, di mana wallahu khairul hakimin, adalah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dalam menentukan hukum. Dan terkait dengan penetapan hukum itu, Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma, sifat dan af'alnya al-adl. Karena dibalik dari asma'nya itu ada af'alnya. Karena itu apa yang dibalik nama Allah itu juga apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah, dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadilan, bersikap adil sebagaimana keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adil, bersikap adil itu sangat dekat dengan ketakwaan seseorang. Karena itu wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Karena dengan engkau senantiasa bertakwa kepada Allah. Kenapa takwa ini sangat diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan oleh Allah bahwa keadilan itu sangat dengan ketakwaan. Jadi karena memang sangat terkait sekali, seseorang bisa bersikap adil itu karena ketakwaan seseorang, atau sebaliknya. Ketakwaan itu akan menjadikan seseorang itu bisa bersikap adil. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikap menunjukkan bahwa dia menggunakan segala sesuatu dengan ukuran yang sama. Karena seringkali seseorang menentukan ukuran bagi orang lain beda dengan ukuran untuk dirinya. Kalau untuk orang lain dia sebaik mungkin untuk bisa menentukan atau menguntungkan bagi dirinya. Giliran untuk dirinya maka bisa sangat merugikan bagi orang lain. Jadi al-adlu, Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyarakan takwa itu imtitharu awamirillah wajtinabun nawahi. Karena ketakwaan itu adalah
orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Karena itu apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dan sudah mengukur seberapa kadar kebaikan bagi dirinya dan juga nanti dampak bagi orang lain. Karena itu kalau engkau agama mengajarkan bahwa jangan kamu sekalian berlaku buruk terhadap orang lain, jangan kamu sekalian berkata bohong atas orang lain, jangan kamu sekalian untuk bersikap curang atas orang lain. Karena kalau sesuatu itu menimpa kepada dirimu, engkau juga tidak menginginkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam sunnatullahnya bahwa wa may yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Jadi siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik untuk orang lain, maka bisa jadi Allah juga akan menetapkan sesuatu yang buruk itu menimpa kepada dirinya. Ini bukannya hukum karma, bukan, tetapi ini adalah keadilan Allah agar dia juga bisa merasakan bahwa kalau dibohongin itu juga tidak enak, kalau dicurangin itu juga tidak menyenangkan, dan begitulah seterusnya. Begitu juga ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amaliyah ibadah, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala nanti ingin menentukan keadilannya. Jadi pantaslah kalau sekiranya nanti berada di hadapan Allah, kemudian Allah menetapkan keadilannya, ini memang pantas karena dia telah melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu, ketaatan dan kebaikan yang dilakukan itu memang akan berdampak bukan hanya dirinya tapi bagi orang lain. Sehingga surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah. Neraka adalah diciptakan oleh Allah karena sifat keadilannya, dan surga diciptakan oleh Allah karena kasih sayangnya. Jadi ketika seseorang nanti pada akhirnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, dan dia ditetapkan oleh Allah untuk berada di neraka, itu adalah karena sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun Allah akan bersikap lawan dari adil adalah zalim. Al-wad'u syai' fi ghairi mahalli. Jadi zalim itu adalah al-wad'u syai' fi ghairi mahalli, menentukan atau menetapkan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengukur sesuatu dengan ukuran yang sama. Karena itu menempatkan sesuatu yang semestinya itu adalah adil, memberikan kepada pemilik hak atas haknya tanpa menunda. Sehingga penundaan hutang dari seseorang yang mampu membayar hutangnya adalah zalim, tidak adil namanya. Karena semestinya sudah diberikan kesempatan untuk bisa membayar, tetapi dia menundanya. Jadi yang adil adalah ketika sudah sampai kesempatan untuk bisa membayarnya, maka dia segera bayarkan. Dia berarti bersikap adil. Saat tidak punya, saat sedang kerepotan, kesusahan, kesulitan, dia datang kepada seorang untuk meminjam. Saat waktunya sudah diberikan oleh Allah kemudahan dan keberadaannya, maka semestinya segera ditunaikan. Itu namanya bersikap adil atas dirinya dan orang lain.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Dalam surat An-Nisa ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana sifat adilnya Allah itu dengan Allah perintahkan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh orang untuk menyampaikan amanah. Kepada siapa? Kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan apabila engkau menentukan tentang segala sesuatu hukum, maka hendaknya dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik dalam memberikan, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Allah adalah sebaik-baik dalam memberikan pelajaran bagi kamu sekalian. Innallaha kana sami'an basira, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi salah satu di antara keadilan Allah adalah bagaimana seseorang harus tunaikan amanah yang sudah dititipkan kepada dirinya. Jadi seseorang melaksanakan, menunaikan amanah atas dirinya kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya, maka itu adalah sifat keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mendapatkan amanah, kemudian dia menetapkan tentang bagaimana dia bersikap atas orang lain, maka Allah ajarkan hendaknya engkau mempunyai ukuran yang sama. Hendaknya engkau letakkan pada tempat yang semestinya. Dan Allah sudah menetapkan, memberikan satu contoh bahwa bagaimana sifat adilnya Allah terhadap makhluknya itu, maka Allah menetapkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah bagaimana Allah tunjukkan tentang memberikan amanah, menyampaikan amanah, dan menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ingat, Allah Subhanahu wa taala adalah pengawas dalam kita sebagai manusia untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang lain Allah juga menunjukkan bagaimana sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu sekalian bersikap adil, itu dengan cara hendaknya kamu sekalian selalu senantiasa bersikap yang baik. Jadi ihsan adalah bagian dari rasa keadilan. Wa ita'idil qurba, begitu juga engkau tunaikan, membantu kepada kerabat kamu sekalian. Wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah kepada perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan yang melanggar, wal bagh, begitu juga permusuhan, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Maka dia, Allah telah memberikan pengajaran kepada kamu sekalian tentang bagaimana keadilan dalam kehidupan ini.
Maka ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-adalah. Jadi sikap adalah, sikap adil, bersikap adil itu adalah engkau berlaku baik kepada sesama. Karena dengan engkau melakukan hal yang baik untuk orang lain, maka itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menggunakan ihsan karena memang kan padahal kebaikan itu kan banyak ya, ada ma'ruf, ada khair, tapi Allah menunjukkan tentang ihsan. Ihsan ini adalah sikap kebaikan paripurna. Jadi kesempurnaan kebaikan itu adalah dengan ihsan. Maka seseorang melakukan kebaikan, ukuran kebaikannya itu adalah Allah. Maka sebagaimana kita ketahui, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tara. Engkau melakukan kebaikan adalah dengan berpedoman bahwa seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka engkau merasa dilihat oleh Allah. Jadi betul-betul kebaikan yang sempurna. Ukurannya bukan manusia, tapi ukurannya adalah seseorang melakukan kebaikan itu karena merasa dilihat oleh Allah, maka pasti dia akan melakukan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa melihat Allah, maka dia merasa dilihat oleh Allah. Maka ini pasti seseorang akan melakukan suatu hal yang kebaikan yang sempurna, karena dia akan hati-hati sekali. Seperti para pragawan pragawati, karena dia diamati, dia berjalan berada di atas panggung, dilihat, diperhatikan oleh sekelilingnya, maka dia akan berjalannya hati-hati, langkahnya juga hati-hati, sikapnya hati-hati, dan mimiknya juga hati-hati. Semuanya dia akan berhati-hati sekali, dia ingin tampilkan yang terbaik. Begitu juga seorang mukmin. Jadi ihsan itu terkait dengan sifat keadilan. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua, wa itaidil qurba, engkau membantu kepada keluargamu, kerabatmu, itu adil. Karena memang Islam itu mengajarkan jangan engkau untuk yang jauh, yang dekat dulu hendaknya engkau perhatikan. Maka dalam perbuatan membantu kepada orang lain itu mulai dari yang terdekat, kerabat dulu. Setelah itu baru artinya memang Islam mengajarkan jangan engkau orang lain yang jauh engkau bantu, tapi justru orang yang berada di sekitarmu, artinya kerabatmu sendiri sampai terabaikan, maka tidak adil. Maka akan memenuhi rasa keadilan ketika seseorang memperhatikan kepada kerabat terlebih dahulu. Maka sebuah mekanisme yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan ini adalah sifat adalah keadilan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kalau mekanisme ini dijalankan di dalam kehidupan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka jangan sampai ini orang cukup mumpuni, cukup luas rezekinya, kemudian tapi kok kerabatnya kok tidak perhatikan ya. Justru malah dia memperhatikan pihak-pihak yang lain. Ini biasanya pasti ada kepentingan, ada keperluan, ada motivasi yang lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan
engkau silahkan membantu orang lain yang jauh, tapi yang dekat jangan dilupakan. Maka akan dikatakan, nah baru adil engkau sudah tunaikan kerabatmu, setelah itu bagi yang lain. Maka orang juga akan mengatakan, saudara-saudaramu akan mengatakan, kamu nggak adil, karena kerabatnya tidak diperhatikan, malah memperhatikan yang lain. Maka Islam mengajarkan demikian. Wa yanha 'anil fahsya, mencegah perbuatan yang keji, ya. Jadi melarang berbuat yang keji itu adalah sifat keadilan. Karena ini akan menyangkut tentang bagaimana engkau akan berhadapan dengan keadilan Allah. Maka seseorang diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, gitu. Maka dan biasanya perbuatan yang fahsya wal mungkar ini pasti akan berdampak keburukan bagi orang lain. Maka karena dia berdagang, kemudian dia mengurangi timbangannya, dia berlaku curang, nggak adil itu. Karena apa? Engkau telah mencurangi orang lain engkau merugikan atas orang lain. Maka itu tidak adil. Maka mencegah perbuatan yang keji itu adalah sifat keadilan. Begitu juga kemungkaran. Jadi biasanya fahsya itu, apa bedanya fahsya dan mungkar? Fahsya itu perbuatan-perbuatan yang menyangkut tentang penyimpangan perilaku seksual. Kalau mungkar itu adalah perilaku yang lain. Jadi penyimpangan dari perilaku sosial. Nah, kalau al-fahsya itu kecenderungannya kepada penyimpangan perilaku seksual. Nah, maka mencegah perbuatan dari fahsya dan mungkar itu adalah menunjukkan keadilan. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, begitu juga permusuhan. Jadi ini perbuatan yang menimbulkan permusuhan itu juga hendaknya diingatkan, jangan sampai seseorang menimbulkan perbuatan atau perilaku-perilaku yang berakibat pada pertikaian, permusuhan, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu adalah tidak adil. Karena kalau sesuatu itu dilakukan kepada dirinya, maka dirinya juga nggak mau. Maka sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah sudah mengajarkan hendaknya seseorang dalam menentukan segala sesuatu atau sikap itu dengan ukuran yang sama. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi kita semuanya, dan kita la'allakum tadhakkarun, agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-adalah, tentang keadilan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan rasa keadilan nanti, sehingga seseorang harus menanggung resiko atas perilaku perbuatan yang pernah ia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan perbuatan yang baik, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan ini perbuatan baikmu dan ini balasan bagi dirimu. Sehingga dia terbebas dari hukuman karena dia memang setelah melakukan kebaikan. Dia terbebas dari hukuman karena dia tidak melakukan pelanggaran, dan bukan hanya terbebas tapi juga mendapatkan balasan kebaikan.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan perbuatan yang tidak baik sekecil apapun, maka Allah akan tunjukkan ini perbuatan pelanggaranmu, dan Allah menunjukkan ini balasan bagimu. Maka semestinya seorang mukmin itu harus berhati-hati, jangan merasa ini dosa kecil ini. Jangan engkau memandang remeh dosa yang kecil. Karena bisa jadi karena engkau pandang remeh, ternyata segala sesuatu yang besar itu bermula dari yang kecil. Maka kalau sudah memulai yang kecil, maka akan berpotensi untuk menuju yang besar. Tapi kalau seseorang itu sudah mencegah sekecil apapun dosa, Rasulullah mengajarkan hendaknya engkau melihat, memandang bahwa kalau engkau berbuat yang tidak benar, berbuat melanggar, sekalipun itu kecil, engkau harus menyadari bahwa engkau berbuat itu di hadapan Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-adl. Di dalam Asmaul Husna adalah sebagai pelaku dalam kehidupan ini untuk menentukan keadilan di dunia maupun di akhirat. Karena di dunia Allah juga akan tunjukkan rasa keadilan bagi seseorang. Gak usah nunggu di akhirat, apalagi nanti di akhirat. Di dunia saja Allah sudah tunjukkan tadi, wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Jadi siapa saja yang melakukan kesalahan atas orang lain, jadi maka sesuatu itu juga akan ditimpakan oleh Allah kepada dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa la'allakum yatadzakkarun, agar dia bisa mengambil pelajaran. Oh iya ya. Jadi kalau engkau membohongi orang, maka siap-siap kamu juga akan menjadi korban kebohongan. Sehingga dia merasakan, oh iya ya, gak taunya dibohongin itu memang gak enak. Gak taunya dicurangin itu gak enak. Kalau engkau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau engkau gak mau difitnah, ya jangan memfitnah. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka al-adlu menurut Imam Al-Ghazali, adil itu tidak menganiaya dan tidak berlaku zalim. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bahwa berbuat ihsan itu adalah bagian dari keadilan. Tidak akan berlaku adil kecuali orang yang telah mengetahui tentang keadilan. Ya bagaimana dia bisa bersikap adil, dia tidak paham tentang keadilan. Maka surat An-Nahl ayat ke-90 tadi setidaknya bisa menjadi satu pedoman bagaimana kita bersikap adil dalam kehidupan ini. Maka seorang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, bahwa ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah yang menciptakan segala ini, gak ada yang tidak berguna, semuanya ada manfaatnya. Jadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan ini, setiap apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering memandang segala sesuatu secara terbatas, sehingga mereka terkesan buruk dan merasa tidak adil. Allah ini enggak adil, saya sudah melaksanakan ibadah dari kecil, dari dulu masih begini-begini aja. Merasa Allah enggak adil. Loh, kalau terus Allah enggak adil, terus siapa lagi yang bisa berlaku adil? Bahwa Allah menetapkan segala sesuatu itu sudah
ada ukurannya. Sudah ditetapkan likulli syai'in biqadarin. Karena sudah ditetapkan oleh Allah tentang kadarnya. Bagiannya itu adalah juga bagian keadilan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang memandangnya sebelah mata. Kalau dia memandang secara keseluruhan, dia bisa sampai menjalani hidup, bisa melaksanakan segala aktivitas, itu berarti kan kemurahan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga dia akan merasa, oh ya sebenarnya masih ada nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan. Tapi dia merasa, kok nikmat, kok saya bagiannya sedikit ya, orang lain bagiannya banyak. Jadi seringkali mengesankan semacam itu. Padahal ya mestinya dia harus menyadari secara keseluruhan bahwa dia diberikan kemurahan, kehidupan, kerukunan, keluarga, dan lain sebagainya. Kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk bekerja, beraktivitas. Itu adalah anugerah yang besar yang seringkali dianggap itu bukan dari Allah. Itu hanya biasa-biasa saja. Padahal kita bisa berkedip itu adalah bagian kemurahan Allah. Setiap tarikan nafas dan hebusan nafas itu juga karunia yang besar dari Allah. Kita bisa melihat dengan segala sesuatu warna-warni, kita bisa merasakan segala aneka rasa, itu juga anugerah dari Allah. Tapi seringkali dipandang itu nggak dipandang, yang dilihat pokoknya uangnya sedikit, rasanya nggak adil. Kok orang lain bisa uangnya banyak? Jadi, nah inilah karena itu manusia seringkali berpandangan yang sempit sehingga dia merasa bagiannya sedikit dan merasa tidak adil Allah bagi dirinya. Karena jika pandangan hanya tertuju pada tai lalat, pada wajah seorang, melihat seorang wanita yang dilihat, yang diperhatikan itu tai lalatnya, maka dia akan mengatakan, ini buruk sekali itu. Tapi kalau melihat wajah secara keseluruhan, kemudian ada tai lalat yang ada di bagian dari wajah itu, maka alangkah cantiknya, alangkah indahnya wajah itu, ada hiasan yang luar biasa. Jadi bagaimana seseorang akan melihat, karena itu manusia itu yang serba terbatas, penglihatannya terbatas, pemikirannya terbatas, pandangannya terbatas, terus mengukur keadilan Allah dengan keterbatasan, ya nggak mungkin. Maka Allah akan jelaskan rasa keadilan yang sesungguhnya nanti akan dirasakan pada saat nanti dihisab oleh Allah, diperhitungkan semuanya oleh Allah, mulai dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, perbuatan yang kecil sampai yang besar, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan merasakan, oh iya ya, ini benar-benar memang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang begitu luasnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Allah, yaitu Al-Quran, sidqan, dengan benar, wa adlan, dengan rasa keadilan, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa mengubah firman Allah, dan dialah Allah yang mendengar lagi maha mengetahui. Jadi diturunkannya Al-Quran itu adalah itu sifat keadilan Allah,
supaya manusia nanti betul-betul bisa mempertanggungjawabkan benar salah ada ukurannya. Itu Al-Quran. Dan karena itu maka dengan diturunkannya Al-Quran itu adalah betul-betul itu adalah sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kiranya kalau ada tanggapan dan pertanyaan dipersilahkan.